Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kasih karunia dan kuasa Injil di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan katekismus dan minggu ini masuk pada pertanyaan yang ke-31. Kita akan membacakan pertanyaannya lalu membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 31. Bagaimana kita sebagai orang percaya bertumbuh di dalam kesalehan? Kita bertumbuh dalam kesalehan ketika kita mengenal akan kemuliaan dan kasih karunia Allah, memahami dosa kita sendiri dan menanggapinya dengan pertobatan melalui iman dalam kuasa Roh Kudus yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Pembacaan dari 2 Petrus 1, 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara, saat kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga kita menerima keselamatan, itu semua adalah kasih karunia-Nya melalui iman dan itu juga Allah yang anugerahkan kepada kita. Tetapi saudara, Allah tidak menyelamatkan kita hanya supaya suatu hari kita masuk surga. Ia juga sedang mengerjakan proses pengudusan di dalam hidup kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang terus bertumbuh. Dan melalui iman yang Allah anugerahkan, itu akan mendorong kita untuk semakin rindu mengenalnya dan semakin kita mengasihi apa yang Dia kasihi. Dan kerinduan itu akan terlihat di dalam kehidupan yang memancarkan kasih Kristus sehingga orang lain diberkati melalui hidup kita. Saudara, itulah yang dinyatakan melalui hidup yang saleh setiap hari. Ayat yang tadi kita baca mengingatkan kita bahwa setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus dipanggil untuk terus bertumbuh di dalam kesalehan, kebajikan, pengendalian diri, ketekunan, kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah. Saudara, semuanya itu bukanlah syarat untuk memperoleh keselamatan, melainkan buah dari keselamatan yang lebih dahulu kita terima melalui Kristus. Karena itu saudara-saudara, kehidupan seorang Kristen bukanlah kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri atau hanya mengejar kesalehan pribadi. Tetapi sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup sebagai terang di tengah dunia ini. Sehingga melalui kehidupan kita, orang lain itu juga dapat melihat Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan salah satu cara Allah membentuk kesalehan kita adalah melalui melayani, saudara. Dunia berkata bahwa orang besar adalah orang yang dilayani. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar adalah orang yang mau melayani. Saudara, ketika kita melayani, Allah itu sedang melatih hati kita untuk semakin rendah hati, sabar, dan mengasihi orang lain seperti Kristus telah mengasihi kita. Tetapi saudara-saudara, jika kita jujur melihat diri kita sendiri, kita akan menyadari bahwa kita tidak mungkin mampu hidup saleh dengan kekuatan kita sendiri. Hati kita masih dipenuhi dengan dosa. Dan sekalipun kita berusaha melakukan yang baik, kita sering gagal. Allah menuntut kesalehan yang sempurna, tetapi tidak seorang pun dapat mencapainya. Tetapi saudara, inilah kabar baik Injilnya. Kristus datang bukan hanya untuk mati menanggung hukuman dosa kita, tetapi Dia juga hidup dengan sempurna, menggantikan kita. Selama hidupnya Yesus menaati Bapa dengan sempurna dan hidup di dalam kesalehan yang tidak pernah gagal. Karena itu saudara, kita tidak lagi berusaha hidup saleh supaya diterima Allah, melainkan
buah dari kasih karunia yang sudah kita terima di dalam Kristus. Dan semakin kita memandang kepada Kristus dan bergantung kepadanya, semakin Roh Kudus itu akan mengubahkan hidup kita sehingga kita semakin serupa dengan Dia. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, mari kita masuk di dalam doa pertobatan. Karena seringkali kita berusaha hidup baik itu hanya untuk mendapatkan penerimaan dari Allah atau manusia. Padahal di dalam Kristus kita ini sudah lebih dahulu menerima kasih karunia-Nya. Dan marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita, memohon pengampunan Tuhan, dan minta agar Roh Kudus itu menolong dan memampukan kita supaya kita bisa hidup saleh sebagai respon atas kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa seringkali kami masih mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dan berusaha hidup baik demi mendapatkan penerimaan dari Engkau ataupun dari manusia. Tuhan, ampunilah dosa dan kesombongan kami. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Kristus kami sudah menerima kasih karunia dan pengampunan. Dan Tuhan, tolonglah melalui kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa dimampukan dan ditolong untuk dapat hidup saleh, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama sebagai respon atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.